Inilah gambaran suasana Suriah setelah kendali pemerintahan dicengkeram HTS. Kafe tak bisa memutar musik, tapi keran airnya berfungsi, kehidupan di bawah pemberontak Suriah. Namun HTS, alias Hayat Tahrir al-Sham berupaya membuktikan kredibilitas pemerintahannya. Oke kawan, kita lanjut setelah ini. Kelompok Islamis yang kini memimpin Suriah telah menguasai kota Idlib selama bertahun-tahun. Warga mengatakan mereka memberlakukan sejumlah hukum yang ketat, tetapi juga mengindahkan sejumlah keluhan dan meningkatkan layanan publik. Di lantai 2 Cafe Sababik, yang menghadap ke alun-alun Menara Jam di kota Idlib, sisi yang disediakan untuk pria baru-baru ini kosong kecuali 2 pria muda yang menikmati secangkir kopi Turki. Sisi keluarga, tempat wanita diperbolehkan, hampir penuh. Tidak ada musik, hanya desisan mesin espresso dan dentingan cangkir, dan tidak seperti kafe-kafe lain di Suriah, udara di sana bersih dari asap shisha. Itu karena kesepakatan yang harus ditandatangani pemilik kafe dengan Hayat Tahrir al-Sham, kelompok Islamis yang telah berkuasa selama bertahun-tahun di sebagian besar provinsi Idlib, di Suriah Barat Laut, dan yang sekarang menguasai sebagian besar negara itu bersama faksi pemberontak lainnya. Steak dan musik dilarang sejak awal, kata Yahya Naeme, pemilik kafe, yang mengatakan larangan tersebut telah membuat usahanya gulung tikar karena banyak orang datang ke kafenya khusus untuk menghisap hookah. Jika kami tidak bisa menyediakannya, mereka akan bosan dan pergi ke tempat lain, katanya. Kafe-kafe lain di Idlib telah menghindari hukum dengan menawarkan hookah di lingkungan seperti bar rahasia di balik pintu tertutup. Tidak ingin mengambil risiko berselisih dengan para penguasa daerah tersebut. Larangan shisha dan musik di kafe merupakan bagian dari beberapa hukum agama yang awalnya diberlakukan di Idlib oleh Hayat Tahrir al-Sham saat mengambil alih kekuasaan di sana pada tahun 2017, yang juga mencakup upaya untuk memberlakukan aturan berpakaian yang lebih ketat bagi wanita dan larangan penjualan dan pembelian alkohol. Kelompok tersebut telah memerintah Idlib dengan tangan otoriter, memenjarakan dan menyiksa sejumlah pengkritik, menurut penduduk dan kelompok hak asasi manusia. Namun, bahkan mereka yang merasa kesal dengan kekuasaannya mengatakan bahwa Hayat Tahrir al-Sham telah bersikap pragmatis dan menunjukkan fleksibilitas. Kelompok ini telah menertibkan wilayah yang hancur, dan mencabut beberapa undang-undang setelah mendapat reaksi keras dari warga. Awalnya, misalnya, polisi moral berpatroli di jalan-jalan dan gedung-gedung pemerintah, tetapi praktik itu kemudian dihentikan. Ia juga tidak mengadopsi metode brutal kelompok ekstremis seperti ISIS, yang terkadang menghukum orang dengan eksekusi di depan umum, melainkan hanya mengenakan denda bagi orang yang melanggar hukum. Kelompok ini juga berusaha keras untuk menghilangkan citranya sebagai kelompok yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda. Meskipun demikian dan berupaya untuk mendapatkan legitimasi internasional, kelompok ini masih ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Idlib, Hayat Tahrir al-Sham berupaya memenangkan hati dan pikiran serta membuktikan kredibilitas pemerintahannya dengan melaksanakan pekerjaan umum. Pemerintah telah mengaspal jalan, menyediakan air bersih dan listrik, serta memperbaiki kerusakan akibat perang, hal-hal yang tidak ditemukan di wilayah Suriah lainnya. Petugas polisi lalu lintas mengatur persimpangan dan bundaran yang ramai sementara petugas kebersihan menjaga jalan tetap bersih. Rumah, apartemen, dan bahkan tenda orang-orang yang mengungsi akibat perang telah diberi nomor dalam sebuah proyek untuk memberikan alamat kepada jutaan penduduk. Di samping nomor alamat yang distensil, tergantung meteran listrik berwarna hijau terang, yang listriknya berasal dari Turki. Hal itu sangat kontras dengan wilayah Suriah yang hingga baru-baru ini berada di bawah kendali pemerintah Assad, di mana penduduknya sebagian besar bergantung pada generator untuk mendapatkan listrik. Setelah mengonsolidasikan kendali atas provinsi Idlib dengan menyerang kelompok pemberontak lainnya, Hayat Tahrir al-Sham menertibkan wilayah yang kacau. Kelompok ini juga dikenal karena menghindari korupsi, suatu kelegaan bagi banyak orang di negara yang pemerintahannya bergantung pada suap dan koneksi. Untuk saat ini, ada kegembiraan, dan sedikit kekhawatiran, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Bahkan beberapa kritikus kelompok tersebut menunggu untuk melihat bagaimana kelompok itu berevolusi dan tumbuh untuk mengelola seluruh negara, yang lebih beragam dan kurang konservatif daripada Idlib. Di etalase kafe Sababik terdapat sajian baru, kue lapis karamel dengan lapisan gula berwarna bendera Suriah yang berubah. Bendera itu sekarang menghiasi sebagian besar kota, bersama dengan pengingat bagi penduduk tentang siapa yang telah menyediakan layanan publik bagi mereka hingga kini. Pada hari Jumat, setelah salat Jumat, pasangan, keluarga, dan pemuda berpakaian kamuflase, beberapa membawa senapan Kalashnikov, berkumpul di bundaran pusat untuk merayakan tumbangnya rezim Assad. Di sebuah taman kecil di tengahnya terdapat sebuah plakat yang dipasang oleh pemerintah Hayat Tahrir Al-Sham, renovasi Bundaran 7 Lautan dan area di sekitarnya, 2021. Bundaran itu juga menjadi lokasi demonstrasi menentang pemerintahan kelompok itu oleh ratusan warga beberapa bulan sebelumnya, salah satu dari banyak protes yang terjadi di seluruh provinsi Idlib. Mereka memprotes pemenjaraan dan penyiksaan terhadap para kritikus serta pemberlakuan pajak yang telah menjadi beban berat bagi banyak penduduk, menurut Syrians for Truth and Justice, sebuah kelompok advokasi hak asasi manusia. Muhammad Ali Basha, seorang pejuang pemberontak berusia 30 tahun dan penduduk Binish, sebuah kota di provinsi Idlib, mengatakan ia telah berpartisipasi dalam beberapa protes. Dari segi keamanan, kami melihat perilaku mereka mulai menyerupai perilaku rezim Assad, katanya di rumahnya, seraya menambahkan bahwa Hayat Tahrir Al-Sham dan sayap keamanannya akan menyerbu rumah-rumah tanpa pemberitahuan. Untuk saat ini, ada kegembiraan, dan sedikit kekhawatiran, atas apa yang akan terjadi selanjutnya dan bahkan beberapa kritikus Hayat Tahrir Al-Sham menunggu untuk melihat bagaimana kelompok tersebut berkembang. Nah itu tadi berita utamanya, semoga menghibur dan menambah wawasan kamu. Oke sampai jumpa kawan. Versi artikel ini muncul di media cetak pada tanggal 18 Desember tahun 2024, bagian A, halaman 4 edisi New York dengan judul, Hidup di Bawah Pemberontak Suriah, Aturan Ketat, Jalan Beraspal, dan Pragmatisme. Oleh Raja Abdul Rahim yang meliput berita Timur Tengah dan berkantor pusat di Yerusalem. KMA News Update, informasi paling pas untuk Anda.